Selamat siang para permisa, kembali lagi dengan saya Jihan Naurah Putri. Pada segmen spesial kali ini, kita akan bertemu dengan salah satu guru di SMA Negeri 5 Bandung, yaitu Pak Marinsan Pasaribu. Bersama rekan saya, Nyimas Ayla, yang akan mewawancarai Pak Marinsan. Selamat siang Pak Marinsan. Selamat siang anak-anak. Nimas, Theodor, Jihan. Oke, jadi Bapak pada hari ini saya mau mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak selama di SMA Negeri 5 dan selama menjadi guru, gitu Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan sekali. Terima kasih untuk kedatangan kalian. Baik Bapak, jadi kita langsung mulai ke pertanyaan pertama nih Pak. Nah, Bapak bolehkah cerita sedikit tentang perjalanan hidup Bapak sampai akhirnya bisa jadi seorang guru di SMA Negeri 5 Bandung? Ini kayak seperti apa pengalamannya? Ya, singkatnya ya, waktu Pak Marinsan siswa SMA itu tidak pernah terpikir sama sekali jadi guru. Tapi Pak Marinsan sudah menyenangi dua pelajaran, yaitu matematika dan fisika. Gitu. Dan waktu SMA itu pernah punya pengalaman gitu. Kami dari OSIS itu buat semacam belajar matematika fisika bersama. Dan saya pernah beberapa kali berkesempatan mengajar adik kelas. Ya. Terlihat seperti ada bakat jadi guru gitu ya, tapi tidak pernah terpikir jadi guru. Nah, tahun 86 Pak Marinsan lulus SMA. Di situ namanya Sipenmaru dulu ya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Pak Marinsan pilihan pertamanya sebenarnya matematika Unpad. Ya. Nah, pilihan kedua terpikir kok rasanya punya hobi kesenangan mengajar juga ya. Ambillah fisika IKIP, dan akhirnya memang lulus di fisika IKIP. Tapi ketika Pak Marinsan mulai kuliah di IKIP, terasa gitu bahwa memang jadi guru itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Selama kuliah Pak Marinsan banyak mengajar anak-anak SMP lah apa gitu, dan akhirnya menjadi guru. Apalagi tadi pertanyaannya, pengalamannya? Dan coba ceritakan perjalanan hidup Bapak gitu sampai menjadi guru di SMA 5 ini. Nah, Pak Marinsan ketika sebelum jadi PNS itu pernah mengajar di beberapa sekolah ya. Terus ditempatkan pemerintah lah di SMA Negeri 2 Subang tahun 91, 3 tahun, kemudian 94 pindah ke SMA 5. Nah, di SMA 5 itu waktu itu SMA 5 gitu, sekarang juga masih hebat ya, tapi ketika itu SMA 5 itu bisa disebut 25 besar sekolah terbaik di Indonesia. 2 besar terbaik di Jawa Barat. Jadi masuk ke SMA 5 itu waktu itu sesuatu yang sangat istimewa. Ya, sangat susah begitu ya Pak? Ya, karena waktu itu ya sudah takdirnya barangkali ya, rezekinya bukan karena kehebatannya. Guru fisika SMA 5 waktu itu pensiun 1 orang, dan saya dikasih kesempatan untuk menggantikan menghonor. Ya. Padahal Pak Marinsan sudah PNS di Subang. Nah, ternyata SMA 5 berkenan dengan kehadiran Pak Marinsan, baik anak-anak maupun guru-guru. Jadi tidak lama kemudian Pak Marinsan resmi pindah ke SMA 5. Nah, di SMA 5 itu Pak Marinsan bertemu dengan anak-anak terbaik ya. Situasi yang luar biasa. Jadi sebagai anak muda waktu itu punya kesan tersendiri, punya kebanggaan, sehingga sejak saat itu sampai saat ini ya seperti itu ya, mengajarnya sangat menyenangkan. Ya. Dan murid-murid Pak Marinsan itu bukan merendahkan yang di sekolah lain ya, tapi yang di SMA 5 itu sejak tahun 94 sampai sekarang ini tidak ada angkatan yang tidak berkesan. Selalu berkesan. Selalu berkesan. Ya, gitu ya. Berarti memang SMA 5 ini sudah merupakan sekolah yang paling tepat gitu ya bagi Bapak. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak.
Nah, dalam perjalanan itu, selama Bapak menjadi guru di SMA Negeri 5, apa momen yang sekiranya paling berkesan yang nggak akan pernah Bapak lupakan gitu dalam hidup Bapak? Setiap tahun ada momen ya. Jadi momen itu akan teringat pada suatu momen tertentu gitu. Suatu momen tertentu. Iya. Gimana, Pak? Boleh Jadi ceritakan? tahun 94 Pak Marinsan datang ke SMA 5. Mm-mm. Untuk jadi wali kelas aja di SMA 5 nggak sembarangan. Saya waktu itu guru muda dan yang lainnya semua hampir di atas Pak Marinsan jauh, sangat senior. Nah, tahun 95 Pak Marinsan sudah jadi wali kelas. Itu jadi kebanggaan. 95. Terus 96 jadi pembina OSIS. Bayangkan pembina OSISnya itu sendiri untuk SMA 5 loh. Sekarang ini Iya. kan ada 5 ya. Mm-mm. Jadi kebayangkan angkatan 94 95 itu di mata mereka Pak Marinsan kayak apa. Mereka ketemu tiap hari, bergaul setiap hari. Angkatan 94 itu keluar 97. Iya. Tahun 97 ketika mereka keluar SMA, 30 orang masuk kedokteran umum Unpad. Hanya kedokteran umum Unpad. Wow. Bayangkan 90 orang. Ya ke ITB ya ratusan lah. Itu lewat jalur apa, Pak? SMP? Dulu nggak ada jalur apa-apa, semuanya Oh, tes. enggak ya? Semuanya tes. Dokter-dokter itulah yang jadi dokter Pak Marinsan sekarang. Oh. Angkatan 94 itu, murid Pak Marinsan pertama itu. Eh, Kemarin ada dokter jantung datang ke sini untuk memberi pelatihan apa, nggak ikut ya Nyimas ya. Itu salah satunya angkatan 94. Ikut ya, dokter Harvey. Nah, berkesan ya, sangat-sangat berkesan lah. Itu baru masuk Pak Marinsan. 95 jadi wali kelas. Itu anak-anak itu udah orang-orang hebat semua sekarang. 95. Terus, nah, tapi ada yang paling berkesan karena prestasi di kelas ya. Itu angkatan 2004. 2004. Angkatan 2004 itu mereka sampai bikin jersey namanya Bahamas. Barudak asuhan Pak Marinsan. Oh. Sampai sekarang baju itu masih ada. Dan foto-fotonya masih ada di sosmed. Sosmed itu kan baru muncul tahun berapa ya? Iya. Nah, tapi mereka posting di situ. Oh. Nah, Pak Marinsan waktu itu punya target sendiri, pribadi ke kelas itu. Dan diceritakan terus visi misinya, dan mereka jadi ikut. 87% masuk PTN. 87%. Itu menurut Pak Marinsan sebagai paling berhasil membina sebuah kelas. 87 itu belum termasuk yang masuk AKMIL. Berarti di luar. Itu hanya PTN, nggak termasuk yang kuliah di tempat-tempat yang hebat gitu. Nah, reunilah mereka 20 tahun mereka, berarti tahun kemarin kan? Iya, tahun kemarin. Nah, disitulah momen itu balik lagi. Rit. Jadi kayak Bapak tuh seakan melihat bisa Ya, anak sendiri. jadi bukan angkatan lain tidak hebat ya. Maksud Iya. saya momen hebat itu muncul di momen tertentu lagi. Nah, Betul. ketika itu tahun lalu persis. Nah, mereka bikin apa tempat foto itu di depan. Nah, sebelum bubar datang perwakilan angkatan yang Bapak wali kelasnya, Pak, kita udah nunggu foto di depan katanya. Saya ke depan, udah baris mereka. Saya salami satu-satu, saya peluk yang laki-lakinya. Kalian luar biasa ya. Siswa Pak Marinsan paling hebat di ingatan saya sampai sekarang. Ada yang wah macam-macam, yang dosen di ITB, dosen di Unpad. Pak, Triuda Dirut katanya. Masih muda kan, mereka belum 40 tahun waktu itu umurnya. Saya kira main-main. Saya tahu dia di Pertamina kerjanya. Iya. Iya betul. Alhamdulillah Pak, baru diangkat 3 bulan yang lalu. Dirut anak perusahaan Pertamina. Wow. Dirut. Satunya lagi Taufan Garuda Putra itu staf ahli presiden. Setingkat menteri dong. Ya betul. Karena waktu mereka kumpul di sekali waktu malam keakraban, di kelas itu ada yang bercita-cita jadi presiden. Bukan Taufan memang. Karena setiap orang saya bilang, ungkapkan cita-cita dan bagaimana mencapai itu. Nah, salah satu orang bilang, teman-teman semua dan Pak Marinsan yang saya sayangi, cita-cita saya hanya satu Pak. Jadi Presiden Republik Indonesia. Oke.
Bagaimana cara mencapai ke sana? Itu kan Orde Baru waktu itu masih Soeharto. Harus jenderal, nggak ada ceritanya yang jadi presiden itu tidak jenderal. Jadi gubernur, bupati, wali kota semuanya waktu itu tentara. Jadi saya harus masuk Akmil katanya. Jadi dia udah benar-benar merancang masa depan Ya, dan memvisualisasi. tapi ternyata waktu itu kan berubah suasananya. Iya. Dia tidak jadi ke Akmil, ke ITB apa segala macam. Nah, jadi di momen berikutnya muncul itu. Ini bulan depan akan ada reuni 2005. Akan muncul lagi momen itu. Setelah saya buka buku kenangan mereka, saya wali kelas juga di situ, kelas 11G. Wah, dokter-dokter ini. Lihat, akan ada momen berikutnya yang tidak kalah bahagianya, gitu ya. Jadi kesannya itu, terus yang momen yang khusus lagi, tahun 96 Pak Marisan jadi pembina OSIS. Itu luar biasa. Pak Marisan bergabung dengan kegiatan anak-anak, nginap sama-sama apa segala macam gitu. Dan mereka itu sekarang banyak yang jadi pejabat itu, Oh iya. pengurus-pengurus OSIS itu. Wow. Gitu. Tapi memang cocok sih Pak, karena kan di OSIS tuh melatih kepemimpinan kita ya, Iya. dan tanggung jawab juga gitu. Oke, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Jika kita boleh tahu, apa saja sih tantangan yang Bapak lewati atau Bapak hadapi gitu selama Bapak itu menjadi guru di SMA Negeri 5 atau mungkin di dalam kehidupan Bapak gitu, yang Bapak itu, menurut Bapak itu masalah yang sangat berat tapi Bapak bisa lalui, dan bagaimana cara melaluinya gitu. Ya, kalau tantangan itu ya Pak Marinsan dari usia masuk dewasa, misalnya ngambil keputusan jadi guru itu, secara rohani, ngerti ya secara rohani ya, Iya. sudah terbangun gitu, sudah siap. Jadi kalau ke dunia profesi apapun, rasanya udah siap. Jadi ketika ada tantangan-tantangan itu udah jadi warna kehidupan, nggak jadi tekanan gitu Iya. loh. Misalnya apa sih tantangan di sekolah? Ya ada peraturan-peraturan yang harus diikuti gitu kan. Nah ketika orang secara umum susah mengikuti aturan itu, nah kemarin kan enggak. Oh. Mungkin agak berat, tapi melakukan itu sudah menjadi suatu kewajiban, dan ketika dilakukan jadi menjadi hal yang baik dan indah gitu. Iya. Misalnya ketika Pak Marinsan ke Subang harus naik motor apa segala macam. Nah itu udah nggak dikira lagi tantangan. Nah tantangan yang terasa itu adalah ketika menemukan siswa Pak Marinsan itu tidak pada jalurnya. Misal ketika datang ke Subang, sorry ya ini bukan menilai orang Subang. Niat belajar orang di Subang itu waktu itu cukup jauh. Misalnya untuk belajar fisika itu yang ingin itu hanya sedikit gitu. Misalnya masuk ke kelas lah, hanya 2-3 orang yang ingin belajar fisika. Yang antusias. Ya, selebihnya seperti nggak butuh. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Bagaimana caranya saya harus berbuat supaya mereka mau belajar. Nah, Pak Marinsan nggak bilang sudah berhasil ya, tapi dengan pendekatan saya bergaul dengan anak-anak. Contoh ya, waktu itu saya kan masih sangat muda ya, Iya. usia 24 tahun. Usia mereka berapa? Hanya beda sedikit ya. Itu Pak Marinsan itu jadi main sama mereka. Gitu. Contoh mainnya kayak gimana Pak? Kami bisa mancing sama-sama. Kami bisa pergi kemana sama-sama dengan anak-anak di Subang itu. Seru banget dong Pak. Iya, sampai ketika saya belajar di kelas juga mereka merasa bukan beban belajar fisika. Iya. Sudah kayak teman. Lama-lama, nah apa ya, panggil bapak juga waktu itu enggak ya, kayak adik-adik lah. Kebetulan ada teman yang satu visi juga, guru matematik. Kita mau bikin belajar tambahan di kelas di sekolah nih. Kepala sekolah juga waktu itu mendukung. Pada ikut semuanya belajar fisika. Seperti les. Bayar enggak, tapi dikumpul-kumpul rupanya ada duit juga. Masa sih Pak Marinsan ngorbanin waktu apa? Enggak kita pikirkan, pikir mereka mungkin ya. Saya dapat uang, mereka jadi senang belajar fisika. Sampai orang di SMA 2 Subang itu bingung. Kok mau ya pulang sekolah belajar fisika gitu. Sebelumnya jangan-jangan pulang sekolah.
Di kelas aja mereka entah ngapain gitu. Iya. Nah, Pak Marisan punya kebanggaan sendiri, oh bisa juga ya mendongkrak seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan muncul ke SMA 5, saya bangga banget dong. SMA 5 jangankan lihat SMA 5, lihat anak SMA 5 berseragam berarti SMA 5 aja di luar sana. Oh, SMA 5, SMA 3. Itu pemikiran semua orang Bandung loh, bukan hanya saya. Iya. Saya dikasih kesempatan ngajar di situ, di mana nggak senang. Nah, saya datang ke sini tantangannya apa? Karena saya waktu itu ngajar bimbel di satu bimbel top lah. Siswanya anak SMA 5, SMA 3. Saya kebayang beratnya mengajar anak SMA 5, SMA 3. Jadi waktu saya mau datang ke sini, bagi saya udah itu tantangan. Dan betul. Jadi saya waktu itu mau ngajar ke SMA 5 harus persiapan materinya luar biasa. Dan memang kenyataan, dari tahun 94 sampai saat ini, belum pernah saya terjungkal di kelas gara-gara tidak bisa menangani di kelas. Tapi itu karena memang saya persiapan gitu. Jadi tantangannya di situ. Nah, di SMA 5 hebat-hebat semua, tapi menemukan juga kan anak-anak yang bermasalah. Iya. Nah, ketika menyelesaikan itu, itulah tantangannya gitu. Dan sampai saat ini bagi Pak Marisan tantangan itu ya terselesaikan lewat waktu dan ya membahagiakan lah ya. Iya. Gitu. Jadi intinya tuh menurut pandangan Bapak, setiap tantangan yang Bapak hadapi itu merupakan corak kehidupan. Ya, bukan jadi beban membuat kita jadi stres, bukan. Iya, karena Bukan. setiap masalah itu selagi di dunia ini pasti bisa terselesaikan. Ya. Dan pasti ada aja caranya untuk menyelesaikannya Iya. gitu. Karena kan keputusan juga ada di kita ya Pak, bagaimana Iya. kita menghadapinya Iya. gitu. Setuju sih saya sama Bapak. Ya Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jika melihat ke belakang atau ke masa lalu Bapak, apa yang paling Bapak syukuri dari perjalanan hidup Bapak? Dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk yang akan menonton video ini? Oke ya, karena ini yang paling, berarti kan saya harus jujur. Betul. Dan mohon maaf ini ya, ini ada hubungannya dengan kepercayaan, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi saya sebagai orang Kristen, Nimas dan Jihan sebagai Muslim, kan kita punya iman kan ya, yang teguh. Nah, yang paling apa tadi? Paling Bapak syukuri dan Ya, pesan yang paling disyukuri adalah, dan itulah itu hidup Pak Marinsan, dan itulah yang menjadi tujuan hidup Pak Marinsan, adalah ketika Pak Marinsan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Membuat Tuhan Yesus itu menjadi satu-satunya yang menjadi patron tahu ya? Patron itu pola. Yang menjadi pola yang harus saya ikuti. Jadi polanya dia itulah yang menjadi saya ikuti. Dia yang menjadi cerminan saya. Nah, sebelum saya jadi guru, saya sudah ngambil keputusan itu. Jadi sehingga ketika saya jadi guru sudah punya visi. Ya. Tujuan saya jadi guru itu adalah untuk memuliakan yang memimpin saya. Sehingga ketika saya ngadapin masalah, tantangan apa semua, ini semua pelajaran yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk memuliakan Dia. Jadi yang paling saya syukuri adalah itu. Ketika saya mengenal Tuhan, Allah satu-satunya yang saya sembah, yang saya ikut, yang saya percayai, dan firman Dia itu menjadi tujuan saya. Sehingga ketika saya memilih teman hidup, jadi istri saya, tetap suara itu. Ketika saya punya anak, ketika saya mengajar, ketika saya mau pensiun, tujuannya hanya satu. Saya melahirkan, mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Sehingga kalaupun ada kesulitan, misalnya kesulitan yang paling pahit dalam hidup saya, Pak, ketika Pak Marinsan serangan jantung 2015. Itu kan sempat berhenti jantungnya 60 detik. Hidup lagi. Nah, terus 2017 serangan yang kedua yang lebih dahsyat. Sampai tinggal 16% jantungnya. Gitu. Terus waktu itu saya mencoba membangun komunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa saya masih hidup? Gitu. Karena perjalanan ini harusnya sudah meninggal. Ya. Berarti masih ada yang harus saya lakukan. Betul. Apa itu? Ya termasuk mengajar sampai sekarang. Melahirkan anak-anak saya yang hebat ini semuanya. Termasuk untuk anak saya yang 3 ini, anak yang
darah daging saya untuk mereka jadi apa, untuk istri saya, untuk yang lain-lain. Jadi itulah yang paling saya syukuri. Kalau masalah kerjaan, masalah apa namanya, rezeki uang, rezeki yang lain, itu hanya bonus-bonus saja, bonus-bonus. Tapi yang paling disyukuri, saya sudah tahu tujuan akhir hidup saya. Itulah yang membuat saya nyaman di perjalanan ini, Dan gitu. tidak stres memikirkan Tidak bagaimana stres. ke depan. Jangankan misalnya masalah-masalah dalam hidup, Ya. tugas yang harus terselesaikan, uang yang kurang, jangankan itu. Sampai di ujung nafas pun masih bisa mengucap syukur. Itulah, apa namanya, satu-satunya yang membuat Pak Marinsan tetap enjoy apapun yang dihadapi. Mau ada jabatan, mau tidak ada jabatan, mau kurang uang, mau uang kebanyakan, tetap bisa bersyukur. Nah itu intinya. Oke, baik, Iya. Pak. Benar, saya setuju dengan perkataan Bapak, karena selama kita dilahirkan di dunia ini, selama kita masih hidup di sini, pasti Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan yang harus kita capai, begitu. Iya. Dan kita juga harus hidup dengan tujuan tersebut. Karena apa yang akan kita pegang atau jadikan pedoman kalau bukan dengan ya itu peraturan dari Tuhan tadi, gitu. Iya. Dan kita harus enjoy kehidupan sih dengan hal itu, memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi berusaha terlebih dahulu, baru memasrahkannya begitu. Karena kan takdir juga ditentukan oleh Tuhan yang Maha Iya. Esa gitu. Betul. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Wawancara kali ini sangat-sangat berkesan dan saya tuh bisa mengambil banyak sekali hikmah dari wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama anakku, Nimas.